Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Jangan lupa untuk absen terlebih dahulu ya. Nah, di sini Bapak mau mengucapkan terima kasih buat kalian yang kemarin sudah mengikuti Zoom meeting dan walaupun tidak semua yang mengikuti, tapi ada sebagian yang mengikuti dan tetap semangat. Saya Bapak sangat bangga sekali. Dan kemarin itu Bapak juga sudah memperkenalkan diri. Mungkin dari anak-anak sekalian yang masih lupa atau yang mungkin kemarin tidak hadir. Nah, di sini Bapak mau memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama Bapak Renaldi Bermula. Bapak di sini sedang PLP atau PPL selama 2 bulan. Jadi untuk pelajaran PAI kelas 7 sementara dibadali oleh Bapak dulu. Nah, kemarin kita sudah mengulas lagi pelajaran tentang Asmaul Husna ya, atau nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemarin juga Bapak sempat menanyakan apa sih Asmaul Husna. Jadi Asmaul Husna itu adalah nama-nama yang baik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Nah, sekarang kita masuk pada pelajaran tentang jujur, amanah, dan istiqomah. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan tentang jujur pertama dulu ya. Apa sih jujur? Mungkin dari anak-anak sekalian sudah pernah mendengar kata jujur ya. Mungkin dalam kelas atau di luar kelas dan lain sebagainya. Nah, jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Apa yang diucapkan memang itulah yang sesungguhnya, dan apa yang diperbuat memang itulah yang sebenarnya. Jadi lebih gampangnya itu, jujur adalah segala sesuatu, baik itu perkataan atau perbuatan, yang mana perkataan atau perbuatan ini memang benar-benar yang sebenarnya atau yang sesungguhnya, tidak mengada-ngadakan. Nah, kejujuran sangat erat kaitannya dengan hati nurani. Mungkin anak-anak juga pernah mendengar apa sih kata hati nurani? Nah, kata hati nurani adalah sesuatu yang murni dan suci. Jadi hati nurani itu murni dan suci. Nah, hati nurani selalu mengajak kita kepada kebaikan dan kejujuran. Hati nurani selalu mengajak kita kepada kebaikan, kejujuran, dan segala sesuatu yang bentuknya itu positif. Namun kadang kita enggan mengikuti hati nurani kita. Bila kita enggan mengikuti hati nurani kita, maka itulah yang disebut dengan dusta. Apabila kita katakan sesuatu yang sesuatu itu tidak pada kenyataannya, itulah yang dinamakan dengan bohong. Dusta atau bohong merupakan lawan dari kata jujur. Nah, tadi Bapak sudah jelaskan bahwa jujur itu segala sesuatu yang berkaitan dengan perkataan atau perbuatan, yang mana perbuatan atau perkataan ini yang benar-benar sebenarnya. Kalau kita mengada-ngadakan atau keluar dari kata yang sebenarnya, itu dinamakan dengan bohong atau dusta. Nah, dusta atau bohong itu kebalikan dari kata jujur. Nah, mengapa kita harus jujur? Jujur itu penting. Berani jujur itu hebat. Sebagai makhluk sosial, kita memerlukan kehidupan yang harmonis, baik, dan seimbang, agar tidak ada yang dirugikan, dizolimi, ataupun dicurangi. Kita harus jujur. Jadi untuk kehidupan yang lebih baik, kuncinya itu harus jujur. Maka dari sekarang anak-anak sekalian, baik anak-anak maupun Bapak, kita harus mencoba untuk menjadi orang yang jujur. Karena kalau kita jujur, kita akan disenangi atau disukai oleh orang banyak, dan orang pun akan percaya kepada kita.
Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Abdullah ibni Mas'ud, ani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qol, Inna sidqa yahdi ilal birri wa anal birra yahdi ilal jannah. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa kita ke surga. Hadis riwayat Bukhari. Nah, ada ungkapan yang mengatakan bahwa jujur itu mahal, kejujuran itu mahal. Ya, kejujuran memang sangat mahal, karena berkata jujur itu terkadang sangat berat. Akan tetapi agar dapat dipercaya oleh orang banyak, kita harus jujur. Rasulullah SAW telah memberi contoh nyata kepada kita pada masa jahiliyah yang sangat sulit menemukan orang yang jujur. Nah, dengan kejujuran Rasulullah SAW, beliau menjadi orang yang paling dipercaya. Maka beliau mendapatkan gelar Al-Amin, atau dapat dipercaya atau dipercaya oleh kaum Quraisy. Jadi beliau mendapat julukan Al-Amin dari bangsa Quraisy karena sikap beliau yang jujur. Nah, kejujuran merupakan bagian dari akhlak yang diajarkan dalam Islam. Seharusnya sifat jujur juga menjadi identitas kita sebagai orang Muslim. Katakan bahwa yang benar itu benar, dan katakan bahwa yang salah itu salah. Nah, sekarang banyak kita temukan bahwa di luar sana banyak orang yang salah dibenarkan dan benar disalahkan. Itu orang tersebut bisa dikatakan pembohong atau berdusta. Maka dari itu, kalau itu benar, kita harus katakan itu benar. Kalau itu salah, kita harus katakan itu salah. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun." Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Quran surat Al-Baqarah ayat 42. Nah, di sini sangat penting untuk kita bahwa apabila kita dikasih kepercayaan, maka kita harus menggunakan kepercayaan tersebut. Apabila ada yang salah, kita harus mengatakan itu salah. Apabila itu benar, maka kita harus mengatakan itu benar. Jangan sampai kita ada yang salah kita benarkan dan yang benar kita salahkan. Itu termasuk daripada perbuatan bohong atau dusta. Nah, jujur pun ada hikmahnya atau manfaatnya. Hikmah atau manfaat dari perilaku jujur adalah mendapatkan kepercayaan dari orang lain, mendapatkan banyak teman, dan mendapatkan ketentraman hidup karena tidak memiliki kesalahan terhadap orang lain. Nah, kalau kita jujur kepada orang lain, kita mendapat banyak teman. Kalau kita jujur kepada orang lain, kita akan dipercayai oleh orang lain. Dan kita kalau jujur, hidup kita tidak akan tersiksa atau tidak tenang, karena orang selalu percaya kepada kita karena kita jujur. Dan hikmah yang terakhir yaitu mendapatkan ketentraman hidup karena tidak memiliki kesalahan terhadap orang lain. Nah, itu dari jujur. Semoga anak-anak sekalian sudah paham ya, jujur segala sesuatu, baik itu perkataan atau perbuatan, yang mana perkataan atau perbuatan itu memang benar-benar nyata atau benar-benar yang sebenarnya. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan berperilaku amanah. Amanah artinya terpercaya atau dapat dipercaya. Amanah juga berarti pesan yang dititipkan dapat disampaikan kepada yang berhak. Jadi amanah itu titipan pesan yang mana kita harus menyampaikan kepada orang-orang yang berhak. Kalau kita tidak menyampaikan pesan tersebut kepada orang berhak, kita dikatakan tidak menjaga, tidak bisa memegang amanah. Nah, kita sebagai orang muslim, kita sudah mempunyai amanah yang sangat besar. Apa sih amanah kita sebagai orang muslim? Amanah kita sebagai orang muslim yaitu menjalankan kewajiban kita, yaitu sholat,
puasa, zakat, dan menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amanah berkaitan erat dengan tanggung jawab. Orang yang menjaga amanah biasanya disebut sebagai orang yang bertanggung jawab. Makanya kita harus bisa menjaga amanah orang lain untuk menyampaikan kepada orang lain supaya kita bisa dikatakan orang yang bertanggung jawab. Nah, sebaliknya orang yang tidak menjaga amanah disebut juga sebagai orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, di sini amanah terbagi menjadi 3. Yang pertama, amanah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amanah ini berupa ketaatan kita, segala perintah yang harus kita kerjakan dan segala larangan yang harus kita jauhi. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu-Allaha wa rasulahu wa la takhunu amanatikum wa antum ta'lamun." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul atau Nabi Muhammad. Dan juga janganlah kalian mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui itu. Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 20-27. Nah, jadi amanah yang sudah disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita harus menjagakan amanah tersebut. Amanah yang berupa menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Nah, amanah yang kedua yaitu amanah terhadap sesama manusia. Nah, amanah ini meliputi hak-hak antar sesama manusia. Misalkan ketika dititip pesan atau barang, maka kita harus menyampaikan kepada yang berhak. Misalkan si A menitipkan barang untuk disampaikan kepada si B, maka barang tersebut harus kita sampaikan kepada si B sehingga kita bisa menjalankan amanah tersebut. Kalau kita tidak dapat menyampaikan amanah tersebut, berarti kita dikatakan sebagai orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 58 yang bunyinya, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Nah, jadi kita sebagai orang yang harus memegang amanah terhadap sesama manusia, kita harus menyampaikan amanah tersebut kepada orang yang berhak menerima amanah tersebut, sehingga kita bisa dicap sebagai orang yang bertanggung jawab. Nah, sekarang kita masuk kepada amanah yang ketiga, yaitu amanah terhadap diri sendiri. Nah, amanah ini dijalani dengan memelihara dan menggunakan segenap kemampuannya demi menjaga kelangsungan hidup, kesejahteraan, dan kebahagiaan diri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un." Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanah-amanah dan janjinya. Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 8. Nah, di sini hikmah dari amanah. Amanah juga memiliki hikmah atau manfaat. Orang yang berbuat baik kepada orang lain, sesungguhnya ia telah berbuat baik kepada diri sendiri. Kalau kita sudah berbuat baik kepada orang lain, sama saja kita sudah berbuat baik kepada diri kita sendiri. Begitu juga sikap amanah memiliki dampak positif bagi diri sendiri. Di antara hikmah amanah adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat dipercaya oleh orang lain. Ini merupakan modal yang sangat berharga dalam menjalani hubungan atau berinteraksi terhadap sesama manusia. Nah, jadi kalau kita bisa menjaga amanah, bisa menyampaikan amanah kepada orang berhak, kita dipercaya oleh banyak orang. Nah, kemudian yang kedua adalah mendapatkan simpati dari semua pihak, baik kawan maupun kawan. Nah, di sini manfaat yang kedua yaitu kita mendapat simpati dari semua pihak. Jadi kita harus bisa memegang amanah,
bisa bertanggung jawab. Kalau kita bisa menjalani itu semua, kita dapat dipercayai oleh semua pihak atau banyak orang, baik itu kawan maupun lawan. Dan yang ketiga yaitu hidupnya akan sukses dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita sudah bisa memegang amanah, kita hidupnya akan sukses dan segala sesuatu yakinlah bahwa itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan yang terakhir yaitu berperilaku istiqomah. Mungkin dari anak-anak pernah mendengarkan kata ini, kata istiqomah, baik dalam kelas ataupun di luar kelas. Karena kita sebagai orang Islam pasti sering banget dengar kata istiqomah. Apa sih istiqomah? Istiqomah berarti sikap kukuh pada pendirian dan konsekuen dalam tindakan. Dalam makna yang luas, istiqomah adalah sikap teguh dalam melakukan sesuatu kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman walaupun menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Misalkan contohnya kita sholat. Nah, sudah masuk pada waktu duhur, tetapi godaan selalu ada. Misalkan ada yang teman mengajak kita bermain, ada yang mengajak kita makan dan lain sebagainya, sehingga kita lupa akan sholat duhur. Nah, di sini kita harus memiliki sikap istiqomah, harus teguh dan kukuh. Jadi kalau kita sudah memiliki sifat istiqomah, maka kita sudah tidak memikirkan yang lain. Otomatis dia langsung pergi ke sholat, pergi sholat duhur. Nah, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami itulah Allah, kemudian mereka telah istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat 13. Nah, ayat di atas menjelaskan sikap orang-orang yang istiqomah, yaitu menepati dan mengikuti garis-garis yang ditentukan oleh agama, menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan semua yang Allah larang. Orang yang semacam itu tidak perlu khawatir terhadap diri mereka di hari kiamat nanti, karena Allah menjamin keselamatan mereka. Masya Allah. Semoga kita menjadi orang-orang yang istiqomah, selalu kukuh dalam pendiriannya. Nah, sekarang kita masuk pada hikmah perilaku istiqomah. Di antara hikmah perilaku istiqomah adalah sebagai berikut. Yang pertama, orang istiqomah akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari rasa takut dan rasa sedih, sehingga dapat mengatasi rasa sedih yang menimpanya. Tidak hanyut ke bawah kesedihan dan tidak gentar dalam menghadapi kehidupan masa yang akan datang. Jadi orang yang istiqomah itu akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari rasa takut, sehingga kita selalu punya rasa semangat, selalu menjalankan hari demi hari dengan rasa tenang. Nah, yang kedua adalah orang yang istiqomah akan mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan di dunia karena ia selalu tekun dan ulet. Nah, orang yang istiqomah ini akan selalu mendapatkan kesuksesan karena ia selalu semangat, selalu giat, selalu ulet dalam menjalankan sesuatu. Nah, dan yang terakhir, orang yang istiqomah dan selalu sabar serta mendirikan sholat akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, semoga kita selalu menjadi orang yang istiqomah, yang selalu dalam pendiriannya, baik itu istiqomah dalam sholat, baik itu istiqomah dalam zakat dan lain-lain sebagainya. Nah, itulah pembahasan seputar jujur, amanah, dan istiqomah. Mudah-mudahan anak-anak sekalian bisa memahami apa yang tadi sudah Bapak sampaikan. Nah, dan yang sekarang anak-anakku sekalian jangan lupa untuk mengerjakan soal-soal yang sudah Bapak berikan. Nah, mungkin itu saja. Mudah-mudahan apa yang tadi Bapak sampaikan dapat bermanfaat bagi anak-anak maupun diri Bapak sendiri.
Nah, mungkin itu saja. Mari kita akhiri pada pertemuan hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiqh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.